Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin di video sebelumnya itu hanya perkenalan singkat tentang diri saya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa itu penulisan ilmiah. Jadi, penulisan ilmiah adalah sebuah karya tulis yang tidak bisa hanya didasari oleh logika atau pikiran seseorang saja, tapi harus melalui berbagai metode atau prosedur-prosedur ilmiah. Karena dalam karya tulis ilmiah, kebenarannya harus dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Sedangkan pengertian penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang penulisan ilmiah, kita harus tahu dulu apa itu penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Nah, jadi penulisan itu adalah suatu cara atau proses seseorang untuk menyampaikan ide atau gagasannya yang sedang dipikirkan kepada orang lain melalui bentuk karya tulis, bisa melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar, agar dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya ada sistematika penulisan karya ilmiah. Ada 5 bagian sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah. Penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Adapun bagian pendahuluan yang terdiri dari ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya, kerangka teori. Pada bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran, argumentasi ilmiah, dan hipotesis yang mendukung penelitian. Contohnya kerangka pikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakannya dalam penelitian. Berikut ada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, dan teknik analisis dan pengumpulan data. Selanjutnya ada pembahasan. Bagian pembahasan ini menjadi inti dari sebuah karya ilmiah, karena pada bagian ini penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rincian. Selain itu, penulis juga harus menyajikan hasil penelitian secara detail dalam bentuk grafik, tabel, ataupun gambar. Yang terakhir ada penutup. Sesuai namanya, bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis harus menyimpulkan hasil tentuan analisis kasus dengan jelas. Kemudian penulis juga diminta menuliskan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada manfaat penulisan ilmiah. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan penulisan ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif.
Kedua, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. Yang ketiga, membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. Yang kelima, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas dunia ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, karya bersifat abadi. Yang kedelapan, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada pengantar etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu 1. Norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, ada norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Yang ketiga, ada norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Jadi dalam penelitian seseorang harus mematuhi beberapa aturan agar hasil karya tulisnya tidak melanggar aturan dalam lingkungan masyarakat, hukum, dan moral dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan etika. Yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya juga ada etika penelitian dan peneliti. Yang pertama, harus mempunyai landasan sosial. Yang kedua, menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Yang ketiga, menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik of interest atau bias kepentingan untuk mengurangi masuknya bisa ke dalam sains. Yang keempat, harus mendorong publikasi dan keterbukaan sains, bukan hanya pengalaman pribadi. Yang kelima, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Yang keenam, menjunjung tinggi praktek kepengarangan atau hanya orang-orang yang betul-betul memberikan sumbangan berarti yang pantas dituliskan sebagai pengarang. Yang berikutnya, menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data atau menjaga kesahihan hasil yang diperoleh sehingga memudahkan penerimaan hasil tersebut oleh konsensus ilmiah. Selanjutnya, harus tercela dalam sains. Yang keenam, terakhir, harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Berikutnya ada kode etik penelitian. Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Sedangkan kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Berikutnya ada masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Jadi etika itu hanya sebuah aturan yang harus ditaati oleh seseorang, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma
dan memiliki sanksi-sanksi apabila kita melanggarnya. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Pengabaian etika dalam pembentukan hukum, maka potensi untuk timbul masalah menjadi sangat besar. Jadi, apabila seseorang melanggar etika, dia belum tentu diberikan sanksi. Namun apabila seseorang melanggar hukum, dia pasti diberikan sanksi. Salah satu contoh pelanggaran dalam etika penelitian adalah pengubahan atau manipulasi data atau informasi, penyalahgunaan data atau informasi, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, tidak menghormati responden, dan tidak menyusun laporan hasil penelitian. Dan seringkali kita temui terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam etika penelitian, dan terkadang mereka yang melakukan pelanggaran terlepas dari hukuman yang seharusnya mereka dapati. Semoga kedepannya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran etika dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita harus mendapati referensi-referensi yang tepat agar sebuah hasil karya tulis kita itu tidak salah atau tidak tepat. Salah satunya, gunakan platform pencarian referensi. Platform pencarian referensi seperti Google Scholar atau Microsoft Academic Search sangat berguna untuk mencari berbagai jenis referensi karya ilmiah. Anda dapat menggunakan kata kunci yang tepat dan melihat hasilnya. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti filter, dan fungsi pencarian yang dapat membantu Anda menemukan referensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, ada cari di berbagai database referensi. Database referensi seperti ProQuest dan JSTOR menyediakan berbagai macam karya ilmiah yang tersedia gratis dan berbayar. Database ini dapat menyediakan referensi yang Anda butuhkan, terutama jika Anda mencari referensi yang berkaitan dengan dalam bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. Sumber referensi yang bagus. Mereka menyediakan berbagai artikel karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan dapat membantu Anda menemukan referensi yang tepat. Selanjutnya, gunakan situs web terkemuka. Situs web seperti Springer Link dan Widai Online Library menyediakan berbagai jenis referensi karya ilmiah yang bisa Anda gunakan. Dari sini Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dan tema yang Anda inginkan, dan Anda akan diberi hasil yang berkualitas tinggi dan tepat. Yang terakhir, gunakan aplikasi referensi. Aplikasi seperti Mendeley dan Zotero memungkinkan Anda mengelola referensi karya ilmiah dengan mudah. Anda dapat menggunakannya untuk mencari dan mengatur referensi yang Anda temukan di berbagai platform atau situs. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda mengelola dan kutipan dan menyusun catatan Anda dengan mudah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di like dan share dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.